Halo viewers, kali ini saya akan menjelajah dunia menarik dari home industry yang semakin berkembang. Saat ini saya sedang berada di Desa Tiron, Kabupaten Madiun. Ada salah satu pelaku usaha kecil yang membuat produk berkualitas dari rumah mereka. Kali ini kita akan berbincang dengan Mbak Ulfa, seorang pengusaha yang sangat menginspirasi. Mari kita dengarkan cerita dan pengalaman dari beliau dalam membangun usaha ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Widyastuti bersama suami Rudi Hertanto memulai bisnis bakpao ijo barokah tahun 2016-17an sampai sekarang. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kami 6 karyawan bagian produksi dan juga 3 sales freelance. Dari awal proses pembuatan bakpao ijo itu kita satukan dulu bahan-bahan kering, mulai dari tepung terigu, gula, garam, pengembang, itu kita satukan dulu. Terus setelah itu kita sisihkan di step yang kedua yang berupa cairan, yaitu air bersih dan juga pasta pandan. Setelah itu diadon jadi satu secara bertahap sampai kalis, kemudian ditambahkan mentega sampai teksturnya sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu kita bagi bulat-bulat sesuai dengan takaran yang disesuaikan sama keinginan kita. Kemudian mulai dilanjutkan proses filling, bisa coklat, stroberi, kacang dan sebagainya. Kita tunggu proses untuk pengembangan itu sekitar setengah jaman. Setelah proses mengembang, kita kukus kurang lebih 5 menit. Setelah itu selesai dan siap packing. Awal-awal kita produksi sangat kecil, diuleni pakai tangan, bahkan kita produksi di malam hari, terus habis subuh kita keliling dari warung yang mau diajak kerjasama, terus kantin sekolahan, kita coba masuk satu persatu. Tantangannya ya di kantin masuk sekolahan itu karena nggak semua bisa nerima jajan yang baru. Pada saat itu bakpao ijo baru sekali. Strategi pemasaran awalnya kita mulai dari orang yang kita kenal dulu, yang pasti. Terus juga dari lingkup yang kita punya link yang kita punya kenal gitu di kantin, terus juga di tempat-tempat usaha, di pedagang-pedagang kayak gitu kita titip-titip dulu pada awalnya kayak gitu. Dan kebetulan itu kita sudah mulai jalan sebelum pandemi, jadi kita mulai jalan dari kantin ke kantin, terus kita minta tolong direkomendasiin dari teman-teman ibu-ibu kantin kayak gitu. Awalnya dulu dari kantin ke kantin. Dari modal awalnya kecil banget. Kita mungkin dari awal produksi mungkin cuman 200.000. Kita inget banget beli filling untuk coklat, itu kita pilih yang bagus, kita coba-coba. Itu mulai dari sedikit banget, 200 ribuan kita mulai, terus kita cari tempat, akhirnya bertahan, terus kita cari tepung, kita cari kualitas kayak gitu-gitu. Dari awalnya cuma 200.000 rupiah aja, terus dikembangkan lagi. Untuk pembagian secara sistem, yang paling awal kita pastikan untuk gaji karyawan. Gaji karyawan kita berikan setiap hari sesuai dengan jumlah produksi, yaitu kita sistemnya borongan. Kemudian untuk laba kita biasanya pakai persentase, karena kita biasa menggunakan, untuk saat ini kita modalnya sudah sistem bawa barang dulu, partai besar. Alhamdulillah kita sudah dapat kepercayaan dari CV untuk bisa ambil barang dalam partai besar, lalu dibayar kemudian harinya 1 bulan biasanya. Nah biasanya dari modal itu kita sisihkan dulu untuk yang pasti pemenuhan biaya bahan baku dan pembayaran karyawan, dan juga untuk listrik dan lain sebagainya. Selanjutnya yang nggak kalah penting yaitu untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial pastinya banyak,
yang pasti itu masuk kategori seperti pesantren, dan juga yang paling pertama yaitu untuk ahli family yang membutuhkan. Tantangan terbesarnya yang pertama, minat daya beli kadang naik dan turun. Gimana kita tetap survive saat daya beli itu turun, terus gimana tetap kita bisa memenuhi keinginan konsumen saat daya belinya itu lagi naik-naiknya kayak gitu. Terus juga untuk tantangan selanjutnya itu menjaga untuk kualitas produksi, karena kita berawal dari jajanan yang murah tapi enak. Nah, tantangannya bahan baku yang kita pakai ini bahan baku yang kualitasnya harganya naik. Jadi gimana caranya kita bertahan mempertahankan kualitas yang bagus tapi rasanya tetap tidak berubah. Kunci keberhasilan nggak ada lain selain doa. Kunci keberhasilannya itu terus tetap ini ya, konsisten. Mau naik mau turun kita pokoknya jalan aja terus, konsisten aja terus ada, dan selalu berusaha produksi aja. Apapun yang diminta sama konsumen, kadang konsumen itu minta yang varian lain atau kita berusaha terima aja. Untuk pesaing biasanya kita tetap berusaha bermain sehat, jadi kita tetap jaga aja kualitas. Banyak banget yang awalnya beli ke kita ternyata dia bikin sendiri lagi, terus akhirnya mepet di tempat kita jualan. Nah, tapi kita tetap berusaha menjaga kualitas kita dengan ciri kita, bakpao ijo barokahnya kita. Alhamdulillah sampai tahun sekarang ini kita sudah dapat hati dan tempat kalau bakpao ijo barokah, nah itu yang punya kita kayak gitu. Motivasi kami untuk usaha-usaha perintis, jangan menyerah. Mau kita apapun itu, kita pokoknya yang pertama modalnya yakin sama produk kita, terus lakukan evaluasi dengan produk kita, raih mimpi kita untuk jadi produk kita itu jadi produk yang paling baik yang bisa kita produksikan gitu, yang kita bisa berikan untuk konsumen kita. Terus selanjutnya ini memberikan ciri untuk produk kita. Aku harus punya ciri buat produk kita nih. Nah, apa ini ciri yang bisa melekat kalau ingat bakpao ijo yang bakpao ijo barokah, contohnya kayak gitu misalnya. Terus juga untuk impian atau cita-cita ke depan, semoga bakpao ini bisa jadi ikon buat khususnya Kabupaten Madiun di Tiron ini. Siapa yang main ke Tiron ya di situ ada bakpao ijo barokah.